Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 beranggotakan yang pertama Sinta Ahmad Puspita, yang kedua Sulis Afriliani, yang ketiga Tria Cindy. Di sini kami akan menjelaskan tentang penilaian pembelajaran tematik. Penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik yang mencakup sebagai penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, ujian sekolah atau madrasah yang diuraikan sebagai berikut. Penilaian pembelajaran tematik di kurikulum 2013 yaitu menggunakan penilaian asesmen otentik. Asesmen otentik adalah penilaian pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Istilah asesmen merupakan sinonim dari penilaian, pengukuran, pengujian, atau evaluasi. Sedangkan istilah otentik adalah merupakan sinonim dari asli, nyata, valid, atau reliable. Prinsip-prinsip penilaian hasil belajar. Sahih berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Objektif berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Adil berarti penilaian tidak menguntungkan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. Terpadu berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tidak terpisah dari kegiatan pembelajaran. Terbuka berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Menyeluruh dan berkesinambungan berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Sistematis berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Beracuan kriteria berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Akuntabel berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Nah, selanjutnya yaitu ada materi mengenai ruang lingkup, jenis, teknik, dan instrumen penilaian. Yang pertama itu ada ruang lingkup penilaian. Nah, ruang lingkup penilaian ini mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk menemukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. Cakupan penilaian merujuk pada ruang lingkup materi, kompetensi mata pelajaran, kompetensi muatan, kompetensi program, dan juga proses. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis penilaian. Jenis-jenis penilaian ini bisa dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, dan juga tes perbuatan atau tes praktek. Nah, yang terakhir itu ada teknik dan instrumen penilaian. Nah, teknik dan instrumen penilaian yang digunakan untuk penilaian peserta didik itu bisa melalui kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, melalui kompetensi sikap itu bisa dinilai melalui cara observasi, yang kedua penilaian diri, ketiga itu penilaian antar peserta didik, dan terakhir itu bisa melalui jurnal. Nah, untuk penilaian kompetensi pengetahuan, itu bisa menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tulis, tes lisan, dan juga penugasan atau PR. Nah, yang terakhir untuk kompetensi keterampilan, itu bisa melalui penilaian kinerja atau melalui praktek-praktek yang ada pada pelajaran di sekolah. Langkah-langkah pengembangan instrumen penilaian dalam pembelajaran tematik. Yang pertama, prosedur penilaian. Ada beberapa langkah yang dapat dijadikan pegangan dalam melaksanakan prosedur penilaian hasil belajar, yaitu A. Merumuskan atau mempertegas tujuan-tujuan pengajaran. B. Mengkaji kembali materi pengajaran berdasarkan kurikulum dan silabus mata pelajaran.
C. Menyusun alat-alat penilaian, baik tes maupun non-tes, yang cocok digunakan dalam menilai jenis-jenis tingkah laku yang tergambar dalam tujuan pembelajaran. D. Menggunakan hasil-hasil penilaian sesuai dengan tujuan penilaian tersebut, yakni untuk kepentingan mendeskripsikan kemampuan siswa-siswi, kepentingan perbaikan pengajaran, kepentingan bimbingan belajar, maupun kepentingan laporan pertanggungjawaban pendidikan. 2. Pengembangan teknik instrumen penilaian. A. Penilaian tes tertulis. Tes tertulis merupakan tes di mana soal dan jawaban yang diberikan peserta didik dalam bentuk tulisan dan menjawab soal peserta didik tidak selalu merespon dalam bentuk menulis, tetapi dapat juga dalam bentuk lainnya seperti memberi tanda, mewarnai, menggambar, dan lain sebagainya. Ada dua bentuk soal tertulis, yaitu soal dengan memilih jawaban dan soal mensuplai jawaban. B. Penilaian unjuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Penilaian ini cocok digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi dan menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu seperti praktek di laboratorium, praktek sholat, praktek olahraga, dan sebagainya. C. Penilaian proyek. Dalam penilaian proyek ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama, kemampuan pengelolaan, kemampuan peserta didik dalam memilih topik. Yang kedua itu relevansi, kesesuaian dengan mata pelajaran dengan mempertimbangkan tahap pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam pembelajaran. Yang ketiga itu adalah keaslian. Proyek yang dilakukan peserta didik harus merupakan hasil karyanya dengan mempertimbangkan kontribusi guru berupa petunjuk dan dukungan protek terhadap peserta didik. D. Penilaian produk. Penilaian produk adalah penilaian terhadap proses pembuatan kualitas pengembangan produk, meliputi 3 tahap yang setiap tahap perlu diadakan penilaian. Yang pertama itu tahap persiapan, yang kedua tahap pembuatan atau produksi, ketiga tahap penilaian produk. E. Penilaian portofolio. Penilaian tersebut merupakan penilaian berkelanjutan yang berdasarkan pada kumpulan informasi yang menunjuk perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya peserta didik dari proses pembelajaran yang dianggap terkait oleh peserta didik. Teknik penilaian portofolio yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, portofolio perkembangan. Yang kedua, portofolio pamer atau showcase. Yang ketiga, portofolio komprehensif. F. Penilaian sikap. Penilaian sikap adalah penilaian terhadap perilaku dan keyakinan siswa terhadap objek sikap. Penilaian sikap dapat dilakukan dengan cara yang pertama, observasi perilaku, pertanyaan langsung, laporan pribadi, dan skala sikap.